إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat a'azzanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya semata-mata karena Allah, dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Berulang-ulang kali Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat hari ini, judul khutbah saya yaitu al-awqat wal mawatin allati yustajabu fiha ad-du'a. Waktu-waktu dan tempat-tempat di mana doa-doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi, niscaya aku akan kabulkan. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Semakin sering kita berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta dengan kita. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin suka dengan kita. Bahkan ketika seorang hamba meninggalkan doa dan dia berdoa kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhabu alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, yang enggan berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Berbeda kalau kita meminta kepada manusia, semakin banyak kita meminta, semakin dibenci kita. Orang tidak suka ketika dirinya selalu dimintai. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita minta kepada Allah, semakin banyak minta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, Allah semakin cinta dan sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam berdoa Allah berjanji akan mengabulkan. Tentu jika syarat-syarat doa sudah kita terpenuhi. Agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita harus bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengakui bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Itu adalah tauhid. Tidak menyembah selain Allah, tidak berdoa selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Ketika seorang hamba dia melakukan kesyirikan
maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Ini syarat mutlak yang pertama, agar doa kita diterima, didengar oleh Allah, kita harus membersihkan diri kita dari kesyirikan. Kita harus menjadi seorang muslim yang muwahhid, seorang muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar doa kita diterima oleh Allah, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi makanan, minuman dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wabil khusus makanan, minuman, pakaian yang kita pakai hendaknya semua bernilai atau semuanya halal. Karena jika ada sesuap nasi, sesuap roti, secuil roti yang masuk ke dalam mulut kita dari sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Jangankan doa, ibadah kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak yang harus kita penuhi agar doa-doa kita diterima oleh Allah. Kalau kita bertauhid kepada Allah, kita tidak bersentuhan dengan makanan, minuman, pakaian, dan cara mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, kita mendapatkan dengan cara yang halal, sehingga seluruh yang kita pakai, yang kita makan, yang kita konsumsi adalah halal, dan kita berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah pasti akan mendengar dan mengabulkan apa yang kita minta. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat a'azzallahu wa iyyakum, di samping itu orang yang berdoa hendaknya dia mencari waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Ini yang akan saya sampaikan, dan waktu-waktu tersebut sehari-hari kita lalui. Ini adalah waktu yang masuk dalam rentang waktu 24 jam yang kita miliki. Ada waktu-waktu mustajab yang mana jika kita berdoa kepada Allah, Allah akan cepat mengabulkan doa kita. Di antara waktu-waktu tersebut, yang pertama, fi thuluthil akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Faqala man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man ista'adzani fa u'idhannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan Allah berseru, Allah memanggil, siapa, mana orang-orang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Siapa, mana orang-orang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri permintaannya. Dan siapa orang-orang yang isti'adzah meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan. Allah menjamin dan Allah berjanji sepertiga malam terakhir. Maka para jamaah, ketika kita hendak tidur, niatkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Usahakan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Kalau kita tidak mampu bangun dalam waktu yang panjang, 1 jam, setengah jam, atau minimal atau maksimal setengah jam sebelum subuh, kita sudah bangun, berwudu, melaksanakan salat 2 rakaat atau salat witir, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu-waktu mustajab. Kemudian yang kedua, di antara waktu mustajab, bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Seorang muslim yang berangkat menuju Baitullah, menuju Masjid Allah, ketika dikumandangkan azan, setelah selesai azan disunahkan salat 2 rakaat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, ada salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat, hendaknya dia banyak berdoa meminta kepada Allah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah.
tidak ditolak orang yang berdoa di antara azan dan iqamah. Itu adalah waktu kita salat sunnah dan waktu kita memanjatkan doa. Bukan waktu kita untuk beraktivitas dengan aktivitas yang lain, atau di masjid melakukan hal-hal yang lain yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita meninggalkan tuntunan Nabi, sunnah Nabi, maka kita pun akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Tuntunan setelah azan dan iqamah adalah kita isi dengan salat, kita isi dengan doa. Karena Allah tidak akan menolak doa-doa orang yang berdoa di antara azan dan iqamah. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, a'azzallah, doa mustajab, yaitu pada salat Jumat, pada hari Jumat. Hari ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak doa di hari Jumat. Dan di salah satu waktu di hari Jumat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Di hari Jumat ini kita perbanyak, wabil khusus doa ketika khatib mulai naik di atas mimbar sampai selesai salat, dan juga setelah salat asar. Itu lebih ditekankan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat asar di hari Jumat sampai terbenamnya matahari, sebagaimana dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat ini merupakan hari istimewa, hari yang penuh dengan barakah, hari yang penuh dengan fadilah, keutamaan. Selain kita diperintahkan untuk banyak berdoa, kita juga diperintahkan untuk banyak istighfar, untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat ini Nabi kita memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat. Jadi muliakan hari Jumat, istimewakan hari Jumat. Buatlah hari Jumat ini lain dari hari-hari yang lain. Perbanyaklah ibadah kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah, raih keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di hari Jumat, termasuk dengan bersalawat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari ini, hari Jumat ini kita jadikan seperti hari-hari biasa. Ibadah kita juga tidak meningkat. Ini kita akan merugi. Kita akan meninggalkan fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, telah Allah siapkan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara waktu doa kita dikabulkan oleh Allah, waktu mustajab adalah waktu di saat kita sujud. Di saat kita sujud kepada Allah. Di saat kita salat, lalu kita meletakkan dahi kita di tanah, kita sujud di hadapan Allah, disitulah waktu mustajab. Disitulah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Kata Nabi, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, yang paling dekat tatkala hamba tersebut dalam kondisi sujud, ini adalah posisi di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun mengatakan, fa'akthiru, perbanyaklah doa di waktu sujud. Di semua sujud, bukan hanya sujud terakhir. Di sujud pertama, sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat kedua, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu ini, manfaatkan waktu sujud untuk berdoa kepada Allah. Kemudian di antara waktu doa yang mustajab, yaitu setelah salat 5 waktu. Setelah salat 5 waktu, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, fi jawfil lailil akhir, di pertengahan terakhir dari malam hari dan setelah salat 5 waktu. Kita dianjurkan untuk berdoa. Akan tetapi disunahkan doa ini
kita lakukan setelah kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca zikir-zikir setelah salat, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu mustajab. Kemudian di antara waktu mustajab yaitu tatkala kita berpergian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa orang yang didengar, di antara doa mustajab adalah tatkala orang tersebut dalam kondisi safar, dalam kondisi berpergian jauh. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga ketika safar jarang yang berdoa, di kendaraan jarang yang berdoa, padahal saat itu adalah saat-saat mustajabnya doa kita. Kita banyak berdoa kepada Allah di waktu safar. Dan terakhir di antara waktu mustajab adalah waktu yang kita hadapi sehari-hari, yaitu tatkala hujan turun. Tatkala hujan turun, ini adalah waktu mustajab, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, carilah doa mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan ketika jihad fi sabilillah, ketika bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin. Yang kedua, menjelang salat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saat hujan turun. Kita setiap hari, kota kita, negeri kita diguyur oleh hujan. Ini adalah waktu kita berdoa kepada Allah. Dan hati-hati para jamaah, ada sebagian dari kita ketika hujan turun lalu dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau doa-doa yang tidak baik, padahal saat itu adalah saat mustajab. Justru ketika kita hujan turun, kita mohon kepada Allah, kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mohon al-afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengeluarkan kalimat-kalimat yang artinya tidak baik atau justru mencela kondisi hujan. Ya Allah, kenapa hujan lagi? Kenapa hujan lagi? Ini tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini adalah rahmat. Dan kita dianjurkan selain membaca doa hujan turun adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Doanya pendek. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kami hujan yang bermanfaat. Itu doa. Kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa yang kita sukai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah hujan rahmat, bukan hujan azab bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum. Itu adalah waktu-waktu mustajab, maka mari kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa karena kita sangat butuh kepada Allah. Karena Allah satu-satunya yang mengurus urusan kita. Yang bisa menurunkan manfaat dan menghentikan mudarat hanya Allah. Yang bisa membahagiakan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita hanya Allah, bukan yang lain. Kita perlu selalu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ketika kita dihimpit masalah, lari menuju Allah, minta kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk, bukan mendatangi tempat-tempat yang justru dilaknat oleh Allah, bergantung kepada dukun, paranormal dan orang-orang yang berprofesi yang haram, bahkan syirik.
hendaknya kita kembali ke jalan Allah, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah sambil kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan apa yang kita inginkan. Kemudian kita sekarang merasakan berbagai macam bencana di negeri kita. Hujan menjadi musibah banjir. Kemudian kemarin gunung meletus dan kita rasakan, kita lihat debu-debu yang berhamburan di jalan, di rumah-rumah kita. Sehingga kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menggunakan masker karena molekulnya sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Ma'asyiral muslimin, kejadian-kejadian seperti ini jangan kita lihat hanya sebagai bencana alam biasa. Tapi marilah kita lihat dengan sudut pandang syariat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di lautan, di bumi, di daratan. Kata Allah, telah tampak. Siapa yang berbuat? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah-ulah manusia, kitalah yang menciptakan ini. Kitalah yang menyebabkan bencana terjadi. Jangan teriak sana sini, perhatikan diri kita. Ini adalah teguran Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan akibat dari sebagian. Subhanallah. Hanya sebagian dari perbuatan kita yang Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Kalau seluruh perbuatan kita dibalas oleh Allah, perbuatan buruk kita dibalas oleh Allah, binasa kita. Allah tidak membalas seluruh perbuatan kita. Banyak diampuni oleh Allah. Ini adalah peringatan buat kita ya jamaah. Peringatan agar kita kembali ke jalan Allah, kembali kepada Islam. Peringatan bagi kita untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Peringatan bagi kita untuk berbuat durhaka di hadapan Allah. Masihkah setelah ini kita meninggalkan salat? Masihkah setelah ini kita berzina, minum khamr? Dan mudah-mudahan ini juga menjadi peringatan dan memberikan kesadaran bagi para pemimpin-pemimpin kita. Memberikan kesadaran kepada mereka-mereka yang punya wewenang untuk membuat peraturan, agar mereka segera menutup tempat-tempat maksiat. Subhanallah, kita sedih ketika tempat maksiat ingin ditutup, lokalisasi ingin ditutup. Ada sebagian orang-orang anggota dewan yang mengaku muslim, mereka menolak. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah mereka. Mereka menolak ditutupnya dengan alasan-alasan yang sangat-sangat konyol. Tidaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kejadian ini membuat kita sadar. Membuat kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita tidak berhak menentang Allah. Kita tidak berhak untuk melawan Allah. Siapa kita sehingga kita melawan Allah Subhanahu wa taala? Baru satu gunung diletupkan oleh Allah. Negara ini seperti dalam suasana yang berbahaya. Dan itu baru debu yang dikirim oleh Allah, belum lahar yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali kepada Islam, kepada aturan Islam, kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya malikal mulk. Ya aziz ya ghaffar. Allahumma sallimna wal muslimin. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا وعن المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك السلام والعافية اللهم إنا نسألك السلام والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.